Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi yang masih sama dengan materi yang kemarin, yaitu tentang ayo membayar zakat. Tetapi submaterinya sekarang berbeda ya, yaitu kita akan membahas macam-macam zakat. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Tahukah kalian, kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri saja, tetapi mengeluarkan juga yang namanya adalah zakat mal atau zakat harta atau zakat penghasilan jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun. Ini kita namakan sebagai nisab. Oke, kita bahas yang pertama yaitu zakat fitrah. Nah, pengertian dari zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg ya, atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya, para amil zakat ini membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Nah, siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat itu? Nah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah yang pertama adalah harus beragama Islam, baik itu laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan dari orang tua. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, sekarang kita akan membahas zakat mal ya. Nah, zakat mal disebut juga adalah zakat harta atau zakat penghasilan, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab, jadi sudah 1 tahun dan senilai dengan 85 gram emas. Pengertian dari nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Nah, misalkan dikasih contoh ya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2,5%. Atau jika harga emas 1 gramnya adalah 400.000, maka nilai nisabnya adalah 85 gram dikali 400.000 sama dengan 34 juta. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta, yaitu 850.000. Nah, zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak-hak dari fakir miskin yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, sekarang adalah syarat wajib zakat mal ya. Syarat wajib zakat mal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilik harta haruslah orang Islam. Jadi kalau orang non-Islam tidak usah. Yang kedua, pemilik harta telah balik atau sudah dewasa dan berakal, tidak gila ya, jadi orang yang waras. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai batas waktu 1 tahun. Yang kelima, yang terakhir, harta tersebut adalah milik sendiri, bukan milik tetangga ya atau milik orang lain. Nah, sekarang adalah jenis harta yang harus dizakati. Jenis harta yang wajib dizakatkan seperti berikut. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Tabungan misalkan ya, sudah 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi, palawija, dan sebagainya. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya, dan itu adalah hasil dari
pertemuan. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa ingatkan kepada orang tua bagi yang belum zakat ya. Bagi kamu yang memerlukan catatannya, silahkan lihat di deskripsi. Bagi kamu yang belum menyaksikan materi yang sebelumnya, silahkan lihat di playlist. Atau yang mau menyaksikan materi yang setelah ini, lihat juga di playlist. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.